Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, dan yang saya hormati karena Allah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini bab baru ya Pak, terakhir bab tentang wasiat terhadap wanita pada istri sudah selesai, insyaallah ditutup dengan dalil ad-dunya mata wa hurmata dunya al-mar'atus sholihah. Dunia itu indah, dunia itu cakep, dunia itu cantik, dan ternyata seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita istri yang sholihah. Jadi istri soleh itu cantiknya, cakepnya, indahnya mengalahkan semua yang indah. Indahnya taman kalah, indahnya mobil mewah kalah, indahnya villa mewah juga kalah semua. Ya, bila kita memiliki istri yang solihah, atau bila ibu-ibu menjadi wanita yang solihah. Mudah-mudahan istri kita semua menjadi wanita-wanita yang solihah. Ya, amin, Allahumma amin. Nah, tentu saja istri yang soleh itu ada cirinya. Ya. Ciri pertama adalah tampil cantik kepada suami, yang kedua mentaati suami, yang ketiga apa, Pak? Ibu? Menjaga kehormatan diri dan harta suami ketika suami tidak ada di rumah. Ya, ini kemarin sudah kita bahas sesuai dengan hadisnya. Yang terakhir riwayat Muslim. Dan sekarang gilirannya adalah babu haqqiz zauji alal mar'ah. Bab tentang hak az-zauj, bab suami, yang hak suami. Jadi suami itu berhak mendapatkan sesuatu al-mar'ah dari istri, gitu ya. Jadi ini paham baliknya berarti kewajiban istri terhadap suami, gitu ya. Karena ini hak suami. Jadi apa saja yang mesti didapat oleh suami dari istrinya. Ini sebelum nanti dibahas bab tentang kewajiban suami, utama tentang nafkah, didahului dengan apa saja yang mesti didapat oleh suami dari istrinya. Baik para sekalian, kita akan langsung saja ke materinya, dan di sini diawali dengan Quran surat An-Nisa 34 ya. Ini sepotong awal ya dari surat An-Nisa. Ini ayatnya agak panjang, tapi tidak ditulis semua oleh Imam An-Nawawi. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Subhanallah. Ar-rijal ya, rijal itu artinya sudah pasti laki-laki ya. Rijal juga bisa diartikan jagoan ya. Maka di sini ar-rijal diterjemahkan para suami. Jadi para suami itu adalah qawwamuna ya. Mereka tegak berdiri lurus ala nisa, di atas wanita ya. Sering terjemahkan pemimpin ya. Pemimpin terhadap istri gitu ya. Bima faddalallah ya, disebabkan apa yang artinya bisababiyah di sini. Disebabkan apa yang faddala telah melebihkan siapa? Allah ba'dahum sebagian mereka para suami ala ba'din
atas sebagian yang lain, maksudnya para istri. Jadi suami itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh para istri. Wabima, dan disebabkan apa yang anfaku telah mereka nafkahkan, telah para suami berikan nafkah atau belanja min amwalihim, dari harta-harta mereka. Wassolihatu, maka wanita-wanita yang solihat, ya, seperti yang disebut tadi di hadis dengan ciri-cirinya nanti di sini termasuk Allah pun menjelaskan istri-istri yang solihat adalah qanitatun, wanita-wanita yang kunut, ya. Kunut itu artinya taat, tunduk, patuh, ya, taat, tunduk, patuh dengan peraturan Allah, baik mentaati perintahnya maupun menjauhi larangannya. Hafizatun, yang kedua adalah wanita-wanita yang menjaga, ya, yang menjaga harta suami, juga menjaga kehormatan diri, ya. Ketika suami lil ghaibi, ya, ketika suami gaib, suami nggak ada di rumah, ya. Suaminya berdikari, bekerja, bermaisha, mencari penghidupan. Bima, disebabkan hafizallah, telah menjaga siapa Allah, ya, menjaga Allah dengan hukum-hukumnya, maksudnya, sehingga dengan itu para istri menjadi apa? Terhormat, ya, terjaga kehormatannya. Ini hadis ayatnya sebenarnya panjang, dilanjutkan dengan apa? Perintah Allah kepada para suami untuk memberikan mauizah, nasihat, untuk memisahkan dari tempat tidur, perintah untuk memukul bila istri ketahuan nususnya, ya, ketahuan menyelewengnya. Tapi di sini nggak ditampilkan semua. Makanya para mufasir menjelaskan ayat ini dengan asbabun nuzul. Ayat ini turun ketika salah seorang laki-laki, ya, Ansor, datang ke Nabi beserta istrinya. Nah, waktu itu istrinya menuntut supaya suaminya dikisos gara-gara suami memukul istri, ya, menampar, ya, bahasa. Nah, ternyata kemudian waktu itu dalam beberapa riwayat mungkin Nabi memerintahkan kisos, menerima tuntutannya. Tapi kemudian turun ayat ini yang sebenarnya tidak harus dikisos. Kenapa? Karena pukulannya pukulan mendidik. Nah, karena tadi allati takhafuna nuzuzahunna fa'idhuhunna fahjuruhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna, dan seterusnya. Jadi wanita-wanita yang memang kamu khawatirkan, istri-istri yang kamu khawatirkan akan nususnya, ya, akan perbuatan seromnya, selingkuhnya, tidak taat pada suami, pertama disuruh dinasihati, kedua boleh pisah ranjang, yang ketiga baru dipukul. Jadi ini memang ayat perintah untuk, ya, mendidik istri, ya, mendidik. Makanya tadi tuntutan kisosnya tidak dipenuhi. Okay. Nah, itu asbabun nuzul. Adapun tadi ayat yang kita baca di potongan bagian awal, bahwa pertama Allah menyatakan kita ini para suami itu pimpinan buat para istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi artinya istri kita itu di bawah kepimpinan kita, ya. Tapi nah ini dia, ya, jangan sampai kemudian kita salah meletakkan posisi, ya. Kenapa saya bilang salah? Karena nggak sedikit para suami yang menjadikan istri itu sebagai pelayannya, pembantunya, bukan pelayan, bukan pembantu, dia yang dipimpin. Boleh dikatakan sebagai partner hidup, ya. Makanya kalau orang Jawa bilang istri itu garwo, Pak, garwo, atau nggak garwo? Sigarannya
sigaran nyowo, belahan jiwa. Istri itu belahan jiwanya suami, gitu ya. Jadi bukan pembantu, bukan pelayan, bukan, tapi belahan jiwa suami. Makanya suksesnya para suami itu pasti karena apa? Dukungan para istri. Jangan lupa, suksesnya para suami itu kan dukungannya para istri. Walaupun mungkin istri kita nggak mendukung dalam segi ekonomi karena ikut kerja, tidak. Tapi doa-doa istri, Pak, ketika kita sedang bermaisah, bekerja siang hari, di waktu Tuhan, kita sedang berjibaku dengan kesibukan kita, ternyata istri di rumah sholat duha, dia doa, itu ternyata dukungan istri, ya kan? Jadi jangan dipikir apa kita nih suami adalah segalanya, ya tidak. Itu karena istri tadi adalah termasuk partner hidup yang sangat menentukan akan keberhasilan suami. Jadi jangan disalahartikan suami sebagai pemimpin kemudian kita meletakkan istri sebagai pembantu, bukan. Dia sebagai partner hidup yang tentunya sarannya, masukannya, dukungannya harus dianggap ada, ya, harus diakui adanya, jangan dilihat dipandang sebelah mata. Nah, kenapa para suami itu sebagai pemimpin? Karena faddalallahu bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Karena suami itu diberi kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri. Apa Pak di antaranya? Kelebihan tenaga. Para suami pasti lebih kuat dibanding dengan para istri, ya, tenaga. Walaupun sekarang ada istilah apa? Emansipasi wanita, ya. Tapi tetap kalau mau dibanding-bandingkan tentang kekuatan, suami pasti lebih kuat dalam segi tenaga. Ya. Laki-laki bisa Pak naik pohon kelapa, ya. Perempuan bisa nggak naik pohon kelapa? Hampir nggak ada gitu ya. Kalau nyupir ada gitu ya, kerja kantoran ada, itu kan tenaganya ringan, ya kan. Tapi kalau yang berat kayak tadi, naik pohon kelapa, ya kan. Ya. Pohon becak mungkin ada becak ya Pak? Ada perempuan becak? Ada ya? Masih. Gitu. Juga dari segi apa? Gaya pikir. Ya, jadi suami itu adalah memiliki kekuatan, laki-laki itu gaya pikirnya lebih kuat. Ya, perbandingannya berapa? 1:10. Ya. Jadi laki-laki 10, perempuan 1. Tapi itu yang dikritisi sama siapa? Robiatul Adawiyah, ya. Laki-laki otaknya ada 10, nafsunya 1, tapi kalah dengan apa? Wanita yang nafsunya 10, daya pikirnya 1. Jadi tetap tadi daya pikirnya, kecerdasannya adalah suami atau istri. Suami itu melampaui para istri. Makanya para nabi Pak nggak ada yang laki-laki, para rasul juga tidak ada yang laki-laki, nggak ada yang perempuan, salah tadi. Para rasul, para nabi nggak ada yang perempuan, semuanya laki-laki, karena mereka adalah pemimpin. Kemudian juga ada kelebihan lain, wabima anfaku. Ini kenapa suami itu pemimpin untuk para istri? Karena tadi kewajiban untuk memberi nafkah adalah suami. Kewajiban untuk memberi nafkah adalah kewajiban para suami. Alasan yang kedua. Jadi kalau ini kasusnya malah berbalik, malah istri yang mendanai membiayai rumah tangga, jangan salah. Kemudian akhirnya istri menjadi penguasa atas suami. Istri menjadi penguasa atas suami. Karena salah satu alasan, ya, di antara dua alasan tadi adalah yang kedua disebabkan para suami itu yang memberikan nafkah. Dan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 232 disebutkan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa tukallafu nafsan illa wus'aha. Dan wajib untuk para ayah, para suami yang ngasih apa? Makan, pakaian pada mereka para istri dan anak-anak pastinya. Jadi bukan kewajiban istri. Nah ini jadi jangan sampai berbalik, ya. Suaminya di rumah ngurusin dapur, sumur, kasur, kemudian
istrinya malah yang bermaisa, bekerja, mencari penghidupan. Nanti keadaannya pun bisa berbalik. Yang tanya arijalu qaumun 'ala nisa jadi apa? Anisa'u qaumun 'ala rijal. Dan kalau itu yang terjadi, fantajiru sa'ah. Tunggu saat kehancuran bila perempuan sudah memimpin laki-laki. Bila istri yang memimpin di rumah, maka fantajiru sa'ah. Tunggu saat kehancuran. Pasti rumah tangga itu akan berang-berang, ya, akan terjadi letupan-letupan dan akhirnya juga ledakan, ya. Kenapa? Karena sudah salah, ya, dari dalam menempatkan posisi, ya, tidak sesuai dengan kodratnya, ya. Ini diperhatikan betul. Nah, dari sini juga pesannya adalah jadi para suami itu harus mampu, harus kuat dalam segi ekonomi. Harus mampu, harus kuat dalam segi ekonomi. Karena kalau kita nggak mampu, nggak kuat, tadi, nah, kita akan dilecehkan, kita akan diremehkan. Kalau orang Jawa bilang, jadi wong lanang orang kajen, coba, jadi wong lanang orang kajen. Jadi orang laki nggak terhormat, nggak diajeni, nggak dihormati sama istri. Gara-gara apa? Tadi, karena nggak berdaya, nggak mampu, ya, dalam masalah ekonomi. Itu. Jadi pesannya adalah supaya kita para suami mampu, ya, dalam segi ekonomi, ya, biar kita tetap diposisikan sebagai pemimpin tadi dan dihargai oleh para istri. Jadi wabima anfaqu min amwalihi, disebabkan kita menafkahkan harta-harta kita pada para istri. Makanya di sini pantas, Pak, kalau laki-laki itu ketika ada pembagian waris, haknya 2 kali lipat, ya kan? Anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kenapa? Karena memang dia ada kewajiban untuk ngasih nafkah pada keluarganya. Sementara perempuan berapapun dia dapat, walaupun itu cuma separuh, untuk diri sendiri. Nggak ada kewajiban ngasih makan suaminya, anak-anak suaminya, nggak ada. Jadi untuk sendiri. Jadi ini pesan yang tersiratnya, supaya kita para suami itu mampu dalam segi ekonomi. Kemudian fasolihatu, ini perkara beda. Maka para wanita, para istri yang solihat adalah qanitatu, mereka yang tunduk patuh taat, ya. Tunduk patuh taat dengan peraturan Allah. Termasuk salah satunya adalah menunaikan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban istri terhadap suami, ya, hingga suami mendapatkan haknya, ya, Jadi yang taat, yang tunduk, yang patuh, ya. Qanitatun, ya, luar biasa. Dan ketaatan ini tentu ketaatan yang berdasarkan pada tuntunan Allah dan Rasul, ya, karena taat pada suami, Pak, itu seorang istri bersyarat, ya, beda dengan taatnya pada Allah dan Rasul. Kalau taat pada Allah dan Rasul mutlak nggak bersyarat, tapi kalau pada suami dia bersyarat. Syaratnya adalah ma'aqoma kitaballahi wa sunnata rasulih. Selagi suami itu memerintahkan taat pada Allah dan Rasul, baru ada taat. Kemudian yang kedua, cirinya di sini adalah hafizatul lil ghaibi. Jadi selalu menjaga harta suami ketika suami tidak ada di rumah. Juga menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada di rumah. Enggak memasukkan laki-laki lain, ya, yang bukan mahram ke dalam rumahnya, termasuk. Walaupun nggak ngapa-ngapain, ya, nggak ngapa-ngapain, tapi itu perkara yang dilarang, ya, perkara dilarang. Walaupun nggak ngapa-ngapain, kalau itu dilanggar pasti akan ada apa-apanya. Paling tidak mengundang fitnah, gitu ya. Jadi ini istri yang soleh, menjaga harta suami, menjaga kehormatan diri ketika suami sedang gaib, yang nggak ada di rumah. Bima hafizallah, terhadap apa yang Allah jaga. Di sini maksudnya kalau istri itu benar-benar apa tadi bisa menjaga kehormatan dirinya atau suami, berarti Allah telah menjaga lewat hukumnya sehingga istri itu
terjaga kehormatan dirinya juga, gitu ya. Jadi, terjaga kehormatan dirinya. Ini para ikhwan ya sedikit penjelasan dari Quran surat apa? An-Nisa 34.